王当真甘心吗？你自己享有。 Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan membahas spoiler Donghua yang berjudul Tales of Herding Gods. Baiklah, daripada kalian semua penasaran, mari kita mulai saja pembahasan spoiler untuk episode kali ini. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai videonya. Cerita ini berlanjut. Kita diperlihatkan Kinmu yang berseru. Jika aku berasal dari Istana Emas Roland, namaku Pangong Tso, berada di alam 5 elemen. Biksu Yuanjing mengaktifkan teknik meditasi tak tergoyahkan harta roh, memunculkan Buddha 1000 harta yang lalu menyatu ke tubuhnya. Ia membentuk mudra yang bisa berubah-ubah lalu maju menyerang. Teknik ini disebut 1000 harta. Di alam makhluk surgawi bisa memanggil Buddha 1000 harta. Kalau belum di ranah itu, maka hanya 1000 mudra dengan efek berbeda. Meski baru di alam 5 elemen, Biksu Yuanjing sudah menguasai ratusan mudra dan tubuhnya sekeras berlian. Ia membentuk mudra glasir berwarna yang menciptakan area cahaya dan gema Buddha. Namun, Kinmu hanya mengangkat telapak tangan. Semua mudra dan wujud Buddha hancur. Tanah berlubang besar dan Yuanjing langsung tewas. Para biksu kaget. Adipati Wei curiga menjadi siapakah Kinmu, lalu Wei Yong menebak, Pangong Tso. Adipati Wei bergumam curiga. Teknik Kinmu ini terasa janggal, tidak seperti ajaran dalam kitab suci penyihir agung Ruda. Adipati Wei curiga, Pangong Tso mungkin mengubar kitab suci penyihir agung Ruda. Menurutnya, teknik Istana Emas Roland biasanya memakai jiwa untuk bertarung. Tapi pemuda barbar ini justru menguatkan tubuh dan gerakannya lebih ganas. Walau berpengalaman, ia hanya merasa teknik Kinmu mirip, tapi tidak sama. Tanpa sadar, Kinmu memakai teknik penciptaan dewa surgawi yang bisa meniru teknik orang lain dan menyamar seperti asli. Kinmu membunuh Biksu Yuanjing dengan satu telapak tangan, membuat para biksu biara Nantuo murka. Biksu Yuanshan menantangnya, tapi Kinmu hanya mengayunkan tangan. Yuanshan langsung ambruk tanpa luka. Masih bernafas, namun jiwanya sudah hancur. Kinmu berkata jiwanya sudah ia ambil dan dimusnahkan. Para biksu protes karena ujian berubah jadi serangan mematikan. Kinmu santai, di balik tembok besar yang bergerak siap mati. Ia mengejek orang Yankang terlalu dimanja dan berniat berebut kembali pagoda 1000 panji ke Istana Emas Roland karena tak ada yang bisa menghentikannya. Seorang biksu menyerang dengan tongkat harta karun pengguncang jiwa, tapi Kinmu diam saja. Merebut tongkat itu sampai tangan lawannya robek, lalu melemparkannya balik menembus jantung biksu tersebut. Adipati Wei menilai biksu biara Nantuo terlalu dimanja, jadi tak ada yang selevel Kinmu. Ia curiga, mantra penyihir Istana Emas Roland yang dipakai Kinmu adalah seni ilahi baru, karena gerakannya aneh dan bisa menghancurkan jiwa. Wei Yong mencari Kinmu. Para biksu Paruhbaya panik, lalu menyuluh melapor ke Mahkamah Agung dan memanggil pihak berwenang serta Istana Putra Mahkota agar Kinmu ditangkap dan pagoda 1000 panji direbut kembali tanpa mereka bertarung sampai mati. Karena Kinmu membunuh orang di ibu kota, Mahkamah Agung pasti turun tangan, apalagi ada orang biara Nantuo di sana. Seorang biksu melapor ke Istana Putra Mahkota bahwa ada yang ingin menghancurkan biara Nantuo. Sunantuo membuka mata, sementara Putra Mahkota menduga itu iblis dari sekte Idi Surgawi. Namun biksu itu menegaskan, pelakunya murid Istana Emas Roland bernama Pangong Tso, membawa pagoda 1000 panji yang hilang ratusan tahun, menantang siapapun yang selevel, dan sudah membunuh banyak senior serta junior biara Nantuo. Sunantuo kesal, menyalahkan para biksu yang lalai, tapi menegaskan, pagoda 1000 panji adalah warisan sekte Nantuo yang hilang di balik tembok besar dan harus direbut kembali. Putra Mahkota curiga ini jebakan sekte iblis surgawi karena mereka baru kehilangan 2 raja surgawi dan punya pemimpin baru misterius. Sunantuo menepis, identitas pemimpin baru itu sudah tersebar. Dia akademisi dari Akademi Kekaisaran, bernama Kinmu, orang terlantar dari Dasu dan baru diangkat jadi bangsawan istana peringkat 5.
Putra mahkota makin waspada dan meminta Sunantuo mengatur pertemuan dengan biara petir agung. Sunantuo setuju dan putra mahkota ikut untuk memastikan Panggongto berasal dari Istana Emas Rolan atau Sekte Iblis Surgawi. Tak lama penyelidik Mahkamah Agung datang dan bertemu Adipati Wei. Adipati Wei menegaskan ini urusan dunia kultivasi, jadi Mahkamah Agung tak perlu ikut campur, lalu mengundang Sunantuo dan putra mahkota bergabung menyaksikan keributan itu. Putra mahkota mengajak Sunantuo segera ke lokasi agar Adipati Wei tak membuat heboh, sekaligus menilai aturan lama perlu diubah. Aturan itu memisahkan urusan istana dan urusan dunia kultivasi, jadi para biksu Nantuo dianggap pihak dunia kultivasi karena kebanyakan tak punya jabatan resmi. Saat Sunantuo mendekat, Kinmu membunuh beberapa biksu lagi hingga memicu keributan dan rencana pengeroyokan. Tapi para biksu senior buru-buru menyuruh yang lain diam agar nama biara Nantuo tidak makin tercoreng. Adipati Wei melihat Tuan Yan Zigui datang. Mereka membahas bahwa biara Nantuo sedang kena masalah karena ada orang yang menuntut balas. Para pejabat istana ikut berdatangan dan menyindir Nantuo sudah lama bikin skandal di kediaman bangsawan, tapi kini mereka cuma menonton dan pura-pura tak melihat Sun Nantuo. Sunantuo tetap tenang menatap Kinmu, sementara putra mahkota mengamati Kinmu untuk menebak asal tekniknya. Para biksu memerintahkan Yuan Kong maju membawa harta ilahi 6 arah yang disegel, berniat membuka segelnya di tengah duel untuk memberi pukulan mematikan dan merebut pagoda 1000 panji. Yuan Kong turun menantang Kinmu. Kultivasinya jauh lebih tinggi dan jurusnya seperti Buddha 1000 lengan. Namun begitu bentrok, Kinmu menyerang duluan. Angin dan suara petir meledak. Yuan Kong langsung ambruk kaku. Tulangnya hancur, tewas sebelum sempat membuka segel hartanya. Para biksu Nantuo murka, tapi ditahan para senior. Adipati Wei kagum dan mengira itu jurus dari kitab suci penyihir agung Ruda milik Istana Emas Rolan, sementara Sunantuo ragu karena belum pernah melihat teknik seperti itu. Putra mahkota teringat rumor penyihir Rolan mengolah jiwa sampai jadi setengah manusia, setengah iblis. Di tengah pembicaraan, seorang biksu Nantuo lain nekat membuka segel harta ilahi 6 arah dan menerjang Kinmu, menempelkan mudra ke dadanya. Biksu Nantuo itu membuka segel harta ilahi 6 arah, kekuatannya melonjak dan ia mengeluarkan ratusan mudra hingga auranya seperti Buddha murka. Kerumunan memuji biksu Yuan Kong, namun Kinmu berubah ke wujud dewa berkepala banteng berkilau emas, muncul mata banteng di dahinya, lalu satu jejak api menebas leher Yuan Ye sampai putus, dan ia terlempar mundur tanpa kepala. Kepala Yuan Ye terlempar ke dada wanita yang tadi memujinya, membuatnya menjerit lalu pingsan. Kinmu menggoyang ekor dan menampar pantatnya 2 kali sampai merah. Putra mahkota bingung, kalau ini jurus kitab suci penyihir agung Ruda dari Istana Emas Rolan, kenapa Kinmu malah menampar pantatnya sendiri? Dan apakah itu merupakan mantra aneh? Adipati Wei melihat Kinmu kembali normal dan makin ragu apakah Pang Kongso benar-benar murid dari Istana Emas Rolan. Sun Nanatuo menjelaskan, penyihir Rolan memakai jiwa dan mantra jahat hingga tubuh mereka berubah jadi bentuk bukan manusia atau iblis. Yang barusan dipakai Kinmu adalah transformasi dewa. Di alam 5 elemen, teknik ini sangat langka. Bahkan di Akademi Kekaisaran pun hampir tak ada yang bisa menguasainya. Transformasi dewa Kinmu sangat langka. Bukan cuma tubuhnya, ki vital, aura, bahkan jiwa dan rohnya ikut berubah seperti dewa. Sampai guru Kekaisaran Yangkang pun terkejut. Contohnya, saat wujud dewa api muncul, ada mata banteng di dahinya yang memancarkan jejak api untuk menebas kepala biksu Yuan Ye. Seni ilahi ini terbentuk karena semua aspek dirinya naik ke tingkat setara dewa. Jadi jauh melampaui transformasi dewa praktisi alam 5 elemen biasa. Karena bahkan guru Kekaisaran Yangkang tak paham, Sun Nanatuo dan yang lain salah sangka. Mereka kira itu transformasi iblis dari Istana Emas Rolan dan memuji kitab suci penyihir agung Roda. Adipati Wei menyindir Sun Nanatuo agar menantang Kinmu demi menyelamatkan nama biara Nanatuo. Muridnya bahkan tewas meski memakai jurus ilahi alam 6 arah. Sun Nanatuo menahan diri dan pura-pura tak dengar, karena ia sadar Adipati Wei bisa memaksanya, sementara ia sendiri tak yakin bisa menang meski sudah menguasai ribuan mudra teknik meditasi tak tergoyahkan. Harta roh.
Sun Nanatua sadar kalau ia memakai jurus alam 6 arah, Adipati Wei pasti melihat dan akan makin mempermalukan biara Nanatuo. Putra mahkota menawarkan petarung untuk membantu, tapi Sun Nanatuo menolak. Ia justru mencari penjaga Kinmu. Menurutnya, orang yang berani memblokir gerbang selalu punya pelindung kuat di sisi, dan penjaga Kinmu pasti ahli tingkat master dari Istana Emas Rolan. Hanya dengan menemukan dan mengalahkan penjaga itu, kehormatan biara Nanatuo bisa dipulihkan. Dan pada akhirnya, spoiler untuk episode kali ini pun bersambung. Oke, cukup sekian untuk video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya. 一举一动都受我限制。是着了我的道，将地碟交出来，我任由二位立。你能进去的。